Nah, oke teman-teman, kalian udah tahu belum sih gerund itu apa? Nah, gerund itu adalah kata yang dibentuk dari verb dengan ditambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai noun atau kata benda. Karena gerund berfungsi sebagai noun, maka harus ada verb di dalam satu kalimat. Sebagai noun, gerund dapat menempati posisi sebagai subjek, direct object, subjek complement, object of preposition, dan apositif di dalam suatu kalimat. Nah, rumus gerund sendiri itu adalah verb 1 ditambahkan dengan ing. For example, seperti shopping, swimming, talking, dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh percakapan atau contoh dialog mengenai gerund. Nah, di sini kata Fatim, I love swimming in the morning. It helps me feel fresh before class. Nah, di sini I love swimming menggunakan swimming sebagai objek dari kata kerja love. Ini berarti Fatim suka dengan aktivitas berenang itu sendiri. Nah, terus kata Nabil, nice, I usually spend my weekend swimming at the community pool. Kata Nabil, bagus, saya biasanya menghabiskan akhir pekan saya dengan berenang di kolam komunitas. Nah, di sini spend my weekend swimming menggunakan swimming setelah kata kerja spend. Terus kata Fatim, do you enjoy swimming alone or with friends? Kamu lebih suka berenang sendirian atau bersama teman? Di sini do you enjoy swimming masih sama seperti tadi, yaitu swimming sebagai objek dari kata kerja enjoy atau menikmati. Nah, terus di sini Nabil bilang, I prefer swimming with friends. It's more fun and motivating. Nah, saya lebih suka berenang bersama teman. Itu lebih menyenangkan dan memotivasi. Nah, di sini I prefer swimming. Menggunakan swimming juga sebagai objek dari kata kerja prefer. Nah, terus kata Fatim, Sam, swimming together makes the activity more exciting. Kata Fatim, sama, berenang bersama membuat kegiatan itu lebih seru. Nah, di sini swimming together berdiri sebagai subjek kalimat. Nah, Nabil jawab lagi, yeah, and after swimming, I enjoy eating something called like fruit or yogurt. Dia bilang, iya, dan setelah berenang, saya menikmati makan sesuatu yang dingin seperti buah atau yogurt. Nah, di sini after swimming menggunakan swimming juga sebagai objek dari preposisi after. Terus Pak Tim jawab lagi, perfect combo. Swimming really makes my daily routine healthier. Kombinasi sempurna, berenang benar-benar membuat rutinitas harian saya menjadi lebih sehat. Sama seperti Pak Tim di kalimat sebelumnya, swimming di sini kembali berfungsi sebagai subjek kalimat. Di sini, Fatim juga menyimpulkan bahwa aktivitas berenang tersebutlah yang memiliki dampak positif pada rutinitasnya. Cara menggunakan gerund. Gerund sebagai objek of verb atau objek kata kerja. Rumus dari gerund yaitu verb plus gerund atau verb plus ing. Kata kerja yang lazim diikuti oleh gerund adalah sebagai berikut: enjoy, finish, avoid, suggest, dan consider. Contohnya, enjoy, she enjoy listening to music. Finish, he finally finished writing his report. Avoid, I would avoid going that way. Suggest, she suggests taking a break. Consider, they are considering moving to a new city. Selanjutnya ke materi selanjutnya. Menggunakan gerund sebagai objek, ada dua kemungkinan jika gerund digunakan sebagai objek, yakni object of preposition, yaitu objek kata depan, dan object of verb, yaitu objek kata kerja. Nah, di sini gerund menggunakan sebagai object of preposition. Objek preposisi ini ada rumusnya, yaitu
itu preposition plus gerund dan verb ing. Dan beberapa preposition ini lazim yang sering diikuti oleh gerund adalah about, in, for, of, without, from, by, and to. Dan ada contohnya yaitu example. 1. We talk about going to Bali for our vacation. Nah, di sini artinya kami berbicara tentang pergi ke Bali untuk liburan kami. Nah, di situ kan ada going-nya. Nah, going itu rumus dari preposition, gerund, dan verb itu sendiri. Nah, yang kedua, we will be happy by listening the music. Nah, artinya kita akan senang dengan mendengarkan musiknya. Di situ ada listeningnya, berarti di situ menggunakan preposition, gerund, dan verb ing. Dan catatannya adalah untuk preposisi itu boleh diikuti gerund jika fungsinya memang sebagai preposisi atau bukan bentuk dari infinitif. Di sini menggunakan gerund sebagai subjek. Apabila gerund sebagai subjek, maka gerund dapat berdiri sendiri atau berbentuk sebagai frase. Nah, kenapa sebagai frase dan berdiri sendiri? Karena gerund atau kata kerja yang diakhiri dengan ing bertindak sebagai kata benda. Nah, example atau contoh, playing football is my hobby. Bermain sepak bola adalah hobi saya. Bentuk dari kata playing pada kalimat di atas adalah sebagai gerund yang berfungsi sebagai kata benda noun. Jadi infinitif adalah verbal yang terdiri dari to dan bentuk simple dari verb bar infinitif yang berfungsi sebagai noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Pada saat digunakan sebagai noun, infinitif dapat menempati posisi subjek, direct object, atau subject complement. Untuk rumusnya di sini itu ada subjek, ada verb, dan ada to infinitif. Beberapa verb kata kerja yang lazim diikuti oleh infinitif. Di sini saya akan memberi contohnya. Yang pertama itu ada hope to, yang kedua ada plan to, yang ketiga ada advise to, yang keempat ada comment to, yang kelima ada encourage to, yang keenam ada decide to, yang ketujuh ada intend to, dan yang terakhir ada agree to. Selain itu, saya juga di sini akan memberi contoh untuk kalimatnya. Jadi yang pertama itu di sini ada kalimat hope to visit my family next month, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya berharap bisa mengunjungi keluargaku di bulan depan. Terus yang kedua di sini ada kalimat they plan to study about next. Nah, yang artinya kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu mereka berencana untuk belajar di luar negeri tahun depan. Oke, dari dua kalimat itu yang sudah saya sebutkan, saya akan memberitahu mana subjek, mana verb, dan mana to infinitif. Oke, tapi sebelum saya memberitahu mana subjek, mana verb, dan mana to infinitif, di sini saya akan menjelaskan dulu dari ketiga itu. Jadi subjek itu artinya pelaku atau subjek kalimat. Terus verb adalah kata kerja utama yang membutuhkan atau bisa diikuti oleh to infinitif. Dan terakhir to infinitif sendiri itu adalah kata kerja pelengkap yang menunjukkan tujuan, niat, atau hasil dari verb utama. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya untuk ketiga rumus itu, artinya itu ditunjukkan untuk apa. Jadi langsung saja
pada kalimatnya. Dari kalimat pertama tadi saya akan memberitahu mana subjek, mana verb, mana to infinitive. Kalimat pertama itu kan hope to visit my family next month. Nah, mana sih verb, mana sih subjek, mana verb, mana to infinitive. Jadi subjeknya itu adalah I, terus verbnya adalah hope, terus to infinitive-nya adalah to visit. Terus untuk kalimat kedua, they plan to study about next. Subjeknya adalah they, verbnya adalah plan, dan to infinitive-nya adalah to study. Kita lanjut materinya. Di sini juga ada objek, nouns, pronouns. Pasti dari kalian belum sebagian belum ada yang tahu ya apa itu nouns dan pronouns. Jadi nouns itu kata benda yang menerima tindakan dari kata kerja atau dikuasai oleh proposisi, sedangkan pronouns kata ganti yang digunakan untuk mengartikan objek. Nouns selalu muncul sebagai objek atau penerima tindakan. Nah, di sini juga ada rumusnya. Subjek ditambah verb ditambah objek terus ditambah objek nouns atau pronouns, dan antara ditambah to infinitive. Untuk contoh kalimatnya di sini itu yang pertama ada tell me someone to, my mom told me to clean my room. Yang artinya beritahu seorang untuk, ibu saya menyuruh saya membersihkan kamar saya. Terus untuk kalimat kedua, advise someone to, the doctor advise my father to quit smoking. Yang artinya sarankan seorang untuk, dokter menyarankan ayah saya untuk berhenti merokok. Terus untuk kalimat ketiga, remind someone to, I reminded her to bring her umbrella. Yang artinya mengingatkan seorang untuk, saya mengingatnya untuk membawa payungnya. Oke, dari ketiga kalimat itu sama seperti sebelumnya, saya ingin memberitahu mana subjek, mana verb, mana objek, dan mana to infinitive. Oke, dari kalimat pertama di sini kan ada tell me someone to, my mom told me to clean my room. Di sini subjeknya itu my mom, terus verbnya itu told, objeknya me, dan yang terakhir to infinitive-nya to clean. Oke, untuk kalimat kedua di sini kan ada contohnya advise someone to, the doctor advise my father to quit smoking. Subjeknya itu adalah the doctor, verbnya itu adalah advise, terus objeknya ada my father, dan yang terakhir to infinitive-nya adalah to quit. Nah, itu. Terus untuk kalimat ketiga, subjeknya itu adalah I, verbnya adalah reminded, objeknya adalah her, sedangkan yang terakhir itu adalah to infinitive-nya adalah to bring. Saya bisa akan membahas dialog saya ingin bahas tentang yang sangat percayaan kadang terlalu bergurau
Hên café eficaz. Bịa khơi. Ai chạy gốc. Cô cây chạy nhiều kiên khơi. Ok. Ok. Nice. I saw news go với mặt check bịa ok cây với chen pin I bicycle chick and yes.